Si Febri ini seharusnya diserahkan ke KPK, bukan ke Kejagung. Di Kejagung itu kan pasti banyak anak buah si Febri. Kejagung itu rumahnya sendiri, dia itu udah tahu sistem, dia pasti bisa ngakalin berbagai cara supaya dia bisa lolos. Padahal secara prosedur itu salah total. Kepolisian itu belum beres melakukan penyidikan. Febri belum pernah dipanggil ke kepolisian dimintai keterangan. Tiba-tiba main lempar aja ke Kejagung. Ini jelas salah ini. Kalau udah P21 baru bisa si tersangka itu dan barang buktinya dilimpahkan ke kejaksaan. Sekarang si Febri di mana? Belum ditahan dia. Emang ngeri Bapak yang satu ini. Pak Kapolri, ada apa ini? Apakah Bapak takut? Kita kawal Pak, gak usah takut. Banyak masyarakat hari ini yang membela Bapak Kapolri. KPK juga kemana? Diam-diam baik. Bersuara dong, masyarakat sudah geram nih dengan kelakuan si Febri ini. Pokoknya kalau si Febri sampai lolos, kita sudah tidak percaya lagi sama pemerintah. Saya pikir banyak orang soal kasus Jampitsus ditangani kejaksaan, bukan KPK. Kemudian kita juga telah Ex-Jampitsus Pak Febri Adriansah sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun ada satu hal yang membuat aku bingung nih, karena kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Dia juga yang ngurusin. Lagi rame banget nih kasus Jampitsus kejaksaan yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Polri. Tapi yang menarik, kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan, bukan KPK. Sontak semua yang kemarin ngoceh dan teriak minta kasusnya dilimpahkan ke KPK. Karena nggak mau ada konflik kepentingan atau istilahnya jeruk makan jeruk. Termasuk Babang Ganteng, Salim Doer, dan koalisi-koalisinya. Emang pada nggak paham ya alur penanganan kasus? Mari kita bahas. Pertama, kalau sejak awal penyidikannya adalah Polri, maka setelah penyidikan selesai, berkas perkara wajib diserahkan kepada penuntut umum, bukan ke KPK. Hal ini diatur dalam pasal 110 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum. Kalau jaksa menilai berkasnya belum lengkap, berkas dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan pasal 110 ayat 2 KUHP. Kedua nih, setelah jaksa menyatakan berkas lengkap atau yang dikenal dengan istilah P21, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Dasarnya adalah pasal 8 ayat 3 huruf B KUHP. Setelah itu, jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Jadi rumus sederhananya adalah dari Polri memeriksa kasus, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan atau penuntut umum. Baru setelah itu dilimpahkan ke pengadilan tipikor. Bukan dari Polri, lalu kemudian ke KPK. Ketiga nih, apakah KPK sama sekali nggak bisa menangani? Nah, tentu saja bisa. Tapi mekanismenya bukan karena Polri melimpahkan perkara ke KPK. Yang benar adalah KPK dapat mengambil alih penanganan perkara apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang KPK terpenuhi. Jadi itu merupakan kewenangan KPK, bukan jalur pelimpahan perkara yang biasa. Karena itu, kalau nanti perkara yang disidik Polri dilimpahkan ke kejaksaan, jangan langsung berpikir ada yang aneh atau ada konflik kepentingan. Justru memang itulah prosedur normal yang diatur dalam KUHP, yang harus dikawal masyarakat atau kita semua, bukan semata-mata jalur pelimpahannya. Melainkan, apakah proses pra penuntutan, sampai persidangannya dilakukan secara profesional, transparan, independen, dan tanpa tebang pilih. Karena disitulah ujian sesungguhnya penegakan hukum kita. Gitulah kira-kira, biar kita sama-sama paham. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Kalian udah nonton video ini? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Ini kameramennya maksudnya apa ya, ini kameramennya kok langsung merubah ke arah fokusnya ke 3 pejabat itu. Kameramen apakah tahu sesuatu ya? Aduh, salut, mantap. Ada upaya keras dari Kejaksaan Agung agar kasus ini tidak ditangani polisi, karena yang akan terbongkar banyak, mungkin ke atas, mungkin ke samping dari kasus Febri ini, karena Febri ini bukan main-main. Dan ada dugaan ya, rumor yang berluar, yang beredar di kalangan masyarakat, dan itu sah untuk punya rumor seperti itu. Ada upaya keras dari Kejaksaan Agung agar kasus ini tidak ditangani polisi, karena yang akan terbongkar banyak, mungkin ke atas, mungkin ke samping dari kasus Febri ini, karena Febri ini bukan main-main. Dan oleh sebab itu, meskipun polisi sudah mengumumkan sebenarnya informasinya akan memeriksa dulu Febri ini pada hari Senin atau Selasa, kan 3 hari kan pemberitahuannya. Tapi di malam Jumat itu juga ya ada operasi agar ada pengalihan.
ini ditangani Kejaksaan Agung sendiri gitu. Sehingga lebih mudah. Nah, ketika diserahkan tiba-tiba di hari Sabtu tanggal 11 di hari libur itu, yang juga tidak biasa gitu ya. Ya. Kalau memburu penjahat secara fisik bisa di hari libur, tapi administratif gitu kan tidak biasa diserahkan Sabtu, dan itu dikatakan perkara dilimpahkan, itu salah. Kembali lagi di IYO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pelimpahan perkara Febri Adriansah jadi ujian integritas Kejaksaan Agung. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Publik curiga pelimpahan cepat-cepat kasus ex Jampitsus Febri Adriansah dari polisi ke Kejaksaan Agung. Dalihnya sinergitas, tapi mari bertanya jujur. Sinergi macam apa yang justru memunculkan kecurigaan yang besar? Profesor Mahfud MD dan ahli-ahli hukum pidana sudah membongkarnya. Ini bukan pelimpahan dalam arti kuhab, melainkan pengalihan kelanjutan penyidikan yang tidak dikenal dalam hukum acara pidana kita. Sebab tersangka ternyata belum pernah diperiksa oleh polisi. Istilah pelimpahan itu sendiri fiksi hukum. Dan bila status tersangka itu diuji lewat pra-peradilan, ia berpotensi gugur karena syaratnya jelas, 2 alat bukti, tersangka sudah diperiksa, berkas P21. Dan semua itu absen di sini. Lalu muncul kejanggalan susulan. Kejagung tiba-tiba menghentikan seluruh pengumpulan data SPPG MBG yang bermasalah. Padahal publik memahami penelusuran itu tengah mengarah ke SPPG milik Polri. Berhenti tepat saat panas-panasnya. Ini kebetulan atau kompromi? Hari ini pula Kapolri dan Jaksa Agung bertemu memperlihatkan keakraban di depan kamera. Publik pantas curiga. Apakah pertemuan itu forum penegakan hukum atau forum negosiasi kepentingan kelembagaan? Sementara itu dugaan banker lain penyimpanan harta Febri belum juga terkuak tuntas. Berangkas dan puluhan kilogram emas yang sudah ditemukan mungkin cuma puncak gunung es. Kenapa penelusuran itu berhenti atau dihentikan? Publik berhak bertanya, mengapa Polri begitu cepat melempar bola panas ini ke rumah tempat Febri dulu pernah sangat berkuasa? Dan bisakah kejaksaan yang ex-pimpinannya sendiri jadi tersangka dipercaya menegakkan hukum tanpa pandang bulu? Atau ini hanya sekedar sandiwara kompromi saja? Sadar gak? Setelah mantan Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, tiba-tiba muncul banyak akun-akun buzzer yang menyebarkan berita hoax. Katanya, DPR resmi tolak RUU perampasan aset yang diusung Prabowo. Terus ada lagi yang bikin narasi, Puan Maharani tidak mengizinkan undang-undang perampasan aset karena itu merugikan pejabat dan partai. Lah ini dari mana beritanya coba? Nah setelah gua teliti ya, ternyata banyak akun yang terafiliasi Termul ikutan menyebarkan berita hoax ini. Jadi semakin jelas ya arahnya kemana. Intinya begini, RUU perampasan aset itu memang penting. Tapi jangan sampai nanti ketika sudah disahkan, malah ternyata dimanfaatkan oleh penegak hukum sialan untuk melakukan pemerasan. Bayangkan saja ya, kelakuan para penegak hukum kita seperti Sambo, Firly Bahuri, mantan ketua KPK, Febri Adriansah, mantan Jampitsus, dan Paman Usman, mantan ketua MK. Nah sepertinya ya munculnya banyak berita hoax terkait DPR yang menolak RUU perampasan aset ini sengaja untuk mengalihkan fokus dari kasus Febri Adriansah. Padahal ya kalau dicek per hari ini RUU perampasan aset itu masih masuk prolegnas prioritas tahun 2026. Jadi jangan sampai termakan hoax. Nah jadi kalau ya memang mau cepat disahkan aturan ini atau RUU ini, ya silakan tinggal kita dorong saja partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah untuk segera mengesahkannya. Simple. Lagian bukankah mereka yang memegang mayoritas suara di DPR RI? Jadi jangan sampai mereka yang menolak, mereka yang menghambat, tapi justru mereka lah yang sibuk mencari kambing hitam.
Lagian kan sistem pengambilan keputusan di DPR itu adalah kolektif kolegial. Setiap pengambilan keputusan itu didasarkan pada semangat kebersamaan dan musyawarah. Jadi seluruh anggota atau pimpinan memiliki kedudukan yang setara. Sehingga keputusan atau kebijakan yang penting itu harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama. Bukan oleh satu individu saja. Bukan oleh satu ketua DPR RI saja. Nah, tapi ada alternatif lain. Kalau memang pemerintah mau lewat jalan pintas ya, Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk merealisasikan aturan mengenai perampasan aset. Tapi pertanyaannya adalah, apakah jalan pintas itu akan dilakukan atau diambil oleh Presiden? Penanganan perkara yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansah dinilai menjadi momentum penting untuk menguji komitmen aparat penegak hukum. Setelah menyaksikan proses penggeledahan hingga penetapan tersangka, saat ini publik menantikan pola penanganan sistem pemberantasan korupsi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Praktisi hukum Agus Wijayanto menyebut dalam hukum acara pidana, pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum telah diatur secara jelas dalam pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Agus, dalam perkara Febri Adriansah, telah ditemukan barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, yang diduga berasal dari penanganan 3 perkara besar di lingkungan Jampitsus. Selain itu, sejumlah saksi juga telah diamankan dan diperiksa untuk mendukung pembuktian dugaan tindak pidana korupsi. Namun demikian, ia menyoroti adanya aspek prosedural yang menjadi perhatian. Dalam praktek hukum acara pidana, lanjutnya kondisi seperti ini memang tidak lazim. Meski demikian, apabila seluruh alat bukti telah memenuhi ketentuan hukum untuk menemukan kebenaran material demi tegaknya keadilan, tentu langkah penegakan hukum tersebut patut diapresiasi. Ia menilai kasus ini memuat sedikitnya 2 pesan penting bagi publik. Pertama, dari perspektif politik hukum. Perkara tersebut memperlihatkan adanya upaya menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pelaku di luar institusi penegak hukum, melainkan juga harus menyasar aparat penegak hukum sendiri apabila ditemukan dugaan penyimpangan. Terlebih, publik secara terang melihat adanya barang bukti dalam jumlah besar dari hasil penggeledahan di 13 lokasi, serta sejumlah saksi telah ditahan. Kedua, pelimpahan perkara dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi bersama Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Agung merupakan ujian besar bagi institusi tersebut dalam melakukan pembenahan internal. Semua itu menurutnya harus dibuktikan dengan alat bukti, bukan dengan asumsi. Sampai di sini masyarakat akan terus mengawasi perkembangan perkara tersebut karena menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Publik juga menunggu langkah Kejaksaan Agung di tengah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Agus Wijayanto lantas mengingatkan bahwa keterbukaan informasi dalam koridor hukum menjadi faktor penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Apabila penanganannya tidak dilakukan secara terbuka dan akuntabel, akumulasi ketidakpercayaan publik akan semakin besar. Pada akhirnya kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap kredibilitas pemerintah dalam menjalankan agenda reformasi penegakan hukum. Agus menambahkan, dinamika penanganan perkara ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari mekanisme check and balance antar penegak hukum, bukan semata-mata sebagai pertarungan pengaruh antar kelompok. Mekanisme seperti ini justru dapat memberikan manfaat bagi pemerintahan karena menjadi instrumen pengawasan internal yang pada akhirnya membantu kepala negara dalam mengambil kebijakan yang tepat. Karenanya ia berharap seluruh proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti. Baginya perkara ini hendaknya tidak selalu dilihat melalui teori konspirasi atau perebutan pengaruh. Yang lebih rasional adalah melihatnya sebagai bagian dari dinamika penegakan hukum yang harus menghasilkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.